asatidzah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak panjang lebar, ini udah malam, 10:30, kelihatannya udah waktu. Tadi kita dengarkan apa yang disampaikan oleh para ulama kita, guru-guru kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, peringatan Maulid yang kita hadiri demi untuk mengenang sosok baginda yang agung Nabi besar Muhammad SAW, pribadi beliau, akhlak beliau, ajaran beliau, tuntunan beliau, nasihat beliau. Apa yang kita hadiri di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang kita bawa pulang dari sini? Sebab kehadiran kita di tempat ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Ta'ala. Allah pilih kita untuk hadir, padahal saat ini godaannya banyak, ya, hujankah, macam-macam godaannya. Tetapi subhanallah yang hadir masih banyak banget. Allah pilih kita untuk memberikan anugerahnya bakal kita sekalian. Allah pilih kita untuk hadir di sini untuk memberikan pengampunan untuk kita sekalian. Tetapi kehadiran kita di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan cuma sekedar nikmat, tetapi tanggung jawab di hadapan Allah. Kita semua bakal ditanya oleh Allah Ta'ala. Kita hadir di sini, kita bawa pulang apa? Cuma sekedar bawa pulang berkatan, sayang. Tapi kita mesti bawa pulang Nabi Muhammad SAW. Kita harus bawa pulang beliau ke rumah kita. Nabi SAW ketika Fatah Mekah, beliau saat itu mengumpulkan orang-orang Ansar. Dan tatkala beliau duduk dengan orang-orang Ansar, saat itu orang-orang Ansar khawatir Nabi Muhammad SAW lupa kepada mereka yang selama ini berjuang dan membela Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi mengumpulkan mereka untuk menghibur hati mereka dan mengatakan kepada mereka, "Amatardun ya ma'syarul ansar an yarji'an nasu ila buyutihim bisyati wal ba'ir wa tarji'una antum ila buyutikum bi Rasulillah." Beliau katakan, wahai orang-orang Ansar, tidak ridakah kalian, tidak puaskah kalian tatkala semua orang pulang ke rumah mereka dengan membawa binatang ternak, kambing, sapi, unta, emas atau perak, tetapi kalian pulang dengan membawa Rasulullah SAW. Maka sungguh apa yang kalian bawa ke rumah kalian jauh lebih agung dari apa yang mereka bawa ke rumah mereka. Kalian membawa Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Ansar mendengar itu, mereka katakan, "Bala radina ya Rasulullah, kami ridha dengan membawa engkau ke rumah kami ya Rasulullah." Itulah jawaban orang-orang Ansar. Sampai Nabi Muhammad SAW ketika mendengar jawaban orang-orang Ansar, Nabi memuji mereka dan mendoakan mereka, "Allahumma arhamil ansar wa abna'al ansar wa abna'al ansar." Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansar, anak keturunan Ansar, cucu mereka, sampai hari kiamat didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang tulus mencintai Nabi Muhammad SAW. Kecintaan kepada Rasulullah bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar lantunan syair pujian, bukan hanya sekedar kumpulan rebana, tetapi cinta sejati, cinta yang tulus adalah dengan membawa Rasulullah ke rumah kita, dengan menjadikan beliau sebagai teladan utama bakal kita sekalian, mengikuti beliau di dalam segala gerak-gerik kita, di dalam segala aktivitas kita. Teladan yang terbaik adalah Nabi besar Muhammad SAW. Sebab bapak-bapak, ibu-ibu, kita kalau udah bawa Nabi Muhammad ke rumah kita, tahu apa? Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila subuh. Di setiap rumah di situ ada Nabi Muhammad. Udah nggak perlu lantera lagi, udah terang, tentram, bahagia. Di situ ada Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kita, bagaimana kita bawa Nabi Muhammad ke rumah kita? Bapak-bapak, ibu-ibu, rumah kita nih, rumah kita semuanya bakal balik ke rumah kita, bakal balik ke rumah. Itu tempat kita bernaung. Nah, rumah kita ini, coba, apa yang ada di dalamnya? Apa yang ada di dalamnya? Mohon maaf, yang ada di dalamnya kotoran atau perhiasan
perhiasan hati maksud saya. Kita lihat introspeksi diri, bapak-bapak, ibu-ibu, setiap ayah, setiap ibu. Kita ini akan dituntut pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Di rumah kita ini. Ajaran Nabi Muhammad ada apa enggak? Tuntunan Nabi Muhammad ada apa enggak? Yang menjadi buah bibir anggota keluarga kita di rumah siapa dan apa? Sekarang zaman kita ini yang beredar di rumah kita tahu apa? YouTube, ya, media sosial, Facebook, ya, Instagram dan lain sebagainya. Coba cari di situ Nabi Muhammad mana ya? Mana? Ada nggak di rumah kita? Ada nggak kita tuh duduk sama anak keluarga kita yang kita kaji sosok Nabi Muhammad SAW? Coba atur bapak-bapak, ibu-ibu, atur rutinitas kita dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita, istri dan suami kita. Duduk tuh di rumah, jangan cuma sekedar nonton bareng, bukan cuma sekedar makan bareng, ya. Tetapi kita duduk ngapain tahu? Baca maulidnya Nabi di rumah kita. Baca maulid bukan cuma sekedar tiap tahun di musola, di masjid, di di lapangan, kagak. Rumah kita warnai dengan pembacaan maulid. Anak-anak kita biar pada bisa baca maulid sehingga mereka mengenal Nabi Muhammad SAW. Terus kita duduk sama anak-anak kita, ceritakan kepada mereka tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan kita orang tua yang menyajikan untuk keluarga tentang yang menyajikan Rasulullah SAW, maka siapa yang akan menyajikan beliau di rumah kita? Ini tanggung jawab kita. Cari tahu tentang Rasulullah SAW, tentang kehidupan beliau, tentang perilaku beliau. Ceritakan kepada anak-anak kita. Kisah-kisahnya Nabi Muhammad yang indah begitu banyak untuk kita ceritakan kepada anak-anak kita. Dan anak-anak kita pun, bapak-bapak, ibu-ibu, penasaran. Mereka kalau kita ceritakan ya dengan kisah-kisahnya Nabi Muhammad, mereka makin penasaran dan tertanam di dalam hati mereka cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu nggak pengen punya anak yang cinta sama Nabi. Kita semua pengen, nggak pengen punya anak ya yang laki maupun yang perempuan. Mereka tuh pola hidupnya, aktivitasnya salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kita seneng kalau ngelihat anak kita kesibukannya pegang tasbih, salawat atas Nabi Muhammad SAW. Kita mau pilih mana? Anak yang sibuk sama handphone atau anak yang sibuk sama salawat? Mau pilih yang mana? Kita pengen anak-anak kita sibuk sama salawat. Emang bisa ting begitu aja muncul? Kagak. Kalau bukan kita yang mengajar, kalau bukan kita yang membimbing mereka, maka nggak mungkin lahir anak-anak yang semacam itu. Karena itu tuh tanggung jawab kita, tugas kita. Kita pulang dari peringatan maulid bawa itu. Sajikan Rasulullah kepada anak-anak kita. Ceritakan kepada mereka tentang Rasulullah SAW, tentang fisik beliau yang indah, yang tampan. Itu Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi dalam kitab Maulid tadi baca Maulid apa itu? Simtud Durar. Bagaimana digambarkan tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Habib Ali bilang ketika melukiskan tentang Rasulullah, beliau katakan qad khalaqahu Allahu ala ahsani surah. Fiha jami'ul mahasin mahsurah wa 'alaiha maqsurah. Allah ciptakan Nabi Muhammad itu dengan bentuk yang paling bagus. Paling bagus. Sampai fiha jami'ul mahasin mahsurah. Pada diri Nabi Muhammad segala keindahan yang pernah diciptakan oleh Allah Ta'ala dituang pada sosok Nabi Muhammad SAW. Dan hanya keindahan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Gak ada cacatnya sama sekali. Mau cari cacat pada diri Nabi Muhammad gak bakal pernah kita dapat. Gak bakal. Baca sejarahnya. Dari fisiknya bagus, perilakunya bagus, sampai dipuji oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau ya Muhammad di atas budi pekerti yang agung. Dipuji perilakunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Wa awwalahum ila makarimil akhlaqi wa awsa'ahum bil mu'minina hilman barra ra'ufa la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Paling bagusnya akhlak, paling bagusnya fisik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tuh fisiknya tuh, ceritain. Bakal anak-anak kita, keluarga kita. Kalau kita nggak tahu, tanya sama para kiai kita, para habaib kita. Datang, kita tuh datang kepada mereka, para ulama, tanya kepada mereka, wahai habib, wahai kiai, tolong jelasin kepada kami sosok Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan kami sosok beliau. Kami pengen tahu sifat beliau kayak bagaimana, wajah beliau seperti apa, fisik beliau seperti apa. Itu semua ada. Tinggal kita tanya, datang kepada para ulama dengan hal semacam itu. Tanya kepada mereka. Itu Nabi Muhammad SAW katanya, karena SAW abyadun laun musyarraban bi umrah wasi'al jabin. Katanya itu disebutkan warna kulitnya Nabi putih kemerah-merahan. Masya Allah. Cakep banget, putih kemerah-merahan. Saya nggak tahu seperti apa. Cuman kita kalau lihat tuh ada bayi usia 3 minggu, 1 bulan lebih kurang, itu kan kulitnya putih bercampur kemerah-merahan, halus. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih agung dari itu. Cuma ini yang saya sebutkan sekedar pendekatan bakal kita. Warna kulit yang putih kemerah-merahan, bagaikan bayi yang halus, kulitnya yang bersih, yang cakep, yang indah. Itulah sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai digambarkan, wa idza tabassama an mithli habbil ghama. Allahumma shalli alaihi. Itu Nabi kalau udah tersenyum diibaratkan seperti apa? Bapak-bapak, ibu-ibu kalau waktu duha suka lihat awan menggumpal di langit, kena terik matahari, kan bersinar, cerah, dilihat enak. Nah, Nabi kalau tersenyum bagaikan awan yang cerah itu. Sallallahu alaihi wasallam. Cakep. Ka'anna syams yajri fi jabini. Itu kening beliau seakan-akan matahari beredar di kening beliau. Allah. Saking cakepnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abnar anaf, hidungnya mancung, cakep. Ada ajul ainain, tahu artinya ada ainain? Itu matanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh hitam matanya tuh hitam pekat dan putihnya putih pekat. Terus akhalal ainain, tahu artinya akhalal ainain? Matanya itu seperti pakai sifat mata, tapi bukan sifat mata, udah aslinya dari lahir kayak begitu. Wow, terus matanya lebar, lancip, alisnya melengkung, sampai dikatakan oleh Al-Imam Ad-Daibai di dalam ucapannya, alifiyul anfi, mimiyul fami, nuniyul hajib. Allahumma shalli. Hidungnya itu mancung bagaikan huruf alif, lurus, cakep. Alifiyul anfi, mimiyul fami, itu mulut itu lebar, seperti huruf mim, ya, bulatan huruf mim tuh lebar, cakep. Bibirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nuniyul hajib, ini alisnya tuh melengkung seperti huruf nun yang dibalik. Allah. Sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau katakan, ma ra'aitu qablahu wala ba'dahu mithlah. Saya enggak pernah lihat sosok seperti Nabi Muhammad sebelumnya atau sesudah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sampai Sayyidina Bara bin Malik, sebagaimana Imam At-Tirmidzi di dalam Syama'il Al-Muhammadiyah, beliau meriwayatkan dan mengatakan, ma ra'aitu min dilimmatin suda fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, yang lebih bagus, yang lebih cakep, yang lebih ganteng daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rambutnya Nabi itu hitam pekat. Subhanallah, emang cakep udah. Warna kulit yang putih kemerahan kontras dengan rambutnya yang hitam pekat. Pas, cocok banget, cakep banget. Sampai ya saya nggak bisa ngebayanginnya bagaimana tuh di khayalan saya. Kulit yang putih kemerahan, halus, cakep. Terus tahu apa? Kontras, dihias dengan warna hitam pekat dari rambut beliau yang terurai. Janggut beliau nih, jenggotnya Nabi tebal. Sampai Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, waqad mala'a baina hadza wa hadza. Jenggotnya Nabi itu telah memenuhi dari ujung telinga ke ujung telinga yang lain. Lebat jenggotnya Nabi, tetapi enggak terlalu panjang. Jangan kita anggap jenggotnya Nabi sampai sedada. Enggak. Itu sampai diriwayatkan ya, jenggotnya Nabi tebal, memenuhi dari ujung telinga ke telinga yang lain. Tetapi walau demikian, ini lehernya Nabi Muhammad nih putihnya itu terlihat sampai sahabat mengatakan lehernya Nabi Muhammad itu
putih bersih bagaikan perak yang berkilau. Allah. Artinya kalau lehernya nih terlihat nampak dengan jelas begitu indah, berarti jenggot beliau nggak terlalu panjang, tetapi penuh antara ujung telinga dengan ujung telinga yang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Terus yang menarik tahu bapak-bapak ibu-ibu, itu rambut beliau tuh yang nggak keriting, nggak juga lurus, tetapi bergelombang. Itu terkadang kalau lagi pendek dipendekin sama Nabi Muhammad sampai ke ujung telinga, kalau lagi panjang sampai ke ujung leher, kalau lagi panjang sampai ke pundak, dan kalau udah sampai ke pundak terkadang oleh Nabi Muhammad dikepang 4, kepangan 2 di kanan 2 di kiri. Kayak apa itu tampannya? Seperti apa itu gantengnya? Ya, kulit putih kemerahan, jenggot hitam yang pekat, rambut panjang sampai dikepang 4 kepangan, terus dibalut dengan imamah sorban di kepalanya. Allahumma sholli. Seperti apa itu ketampanannya? Mudah-mudahan Allah muliakan kita bisa melihat tampan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habibun yagharul badru min husni wajhihi, tahayyarta al-bab min husni ma'nahu. Seorang manusia bulan purnama iri dengan ketampanannya, iri dengan ketampanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Begitu indah sampai Sayyidina Hasan bin Thabit beliau katakan, ini beliau katakan sebagai saksi mata, bukan berlebih-lebihan, beliau sendiri menyaksikan. Beliau katakan, wa ajmalu minka lam taraqattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Beliau katakan, ya Rasulullah, sungguh demi Allah, mataku ini enggak pernah lihat sosok manusia yang lebih tampan dari dirimu. Dan sungguh wanita-wanita di muka bumi tidak akan pernah mampu melahirkan manusia yang lebih mulia dari dirimu. Engkau diciptakan oleh Allah tanpa ada cacat sedikit pun pada dirimu, seakan-akan engkau diciptakan sesuai dengan keinginanmu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Terus yang menarik tahu bapak-bapak ibu-ibu, Nabi itu kan wafat di usia berapa? 63 tahun. 63 tahun. Di sini ada kayak udah 63 tahun. Kenapa? Belum ada, jarang-jarang yang 60-an. Ya. Berarti di bawah itu semuanya. Ini yang di depan di bawah itu. Paling 50-an, 55. Tapi subhanallah udah pada putih semua. Iya bapak-bapak, ibu-ibu. Dan tahu gak, Nabi Muhammad di usia 63 tahun tidak ada di tubuh beliau rambut putih kecuali hanya 20 helai. Usia 63 tahun semuanya rambutnya masih hitam pekat, rambut putihnya hanya 20 helai. Ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ini ada rambut putih di kepalamu atau di wajahmu ini, Nabi mengatakan ini rambut putih penyebabnya apa? Rasa takut kepada Allah ketika membaca ayat Al-Quran. Sampai beliau katakan, syayyabatni Hudun wa akhwatuha, yang membuat saya beruban ini berambut putih karena surat Hud di dalam Al-Quran dan surat-surat yang semacamnya, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi hanya 20 helai. 20 helai itu katanya para ulama, para periwayat, di 4 tempat dari kepala beliau. 20 helai. Apa itu? Sebagian di pelipis ya, pelipis kanan dan pelipis kiri, dan sebagian di rambut yang tumbuh di bawah bibir nih sedikit, dan sebagian di jenggot beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, 20 helai dibagi 4, 5, 5, 5, 5. Itu mah 5 nggak kelihatan, benar nggak? Nggak kelihatan sama sekali. Tapi yang menarik, bapak-bapak, ibu-ibu, kok sahabat pada tahu jumlah rambut putihnya Nabi Muhammad? Kok bisa sahabat sampai ngitungin jumlahnya 20? Bapak-bapak tahu nggak jumlah uban bininya? Ibu-ibu pada tahu nggak ini lakinya ubannya berapa jumlahnya? Nggak ada yang tahu. Tapi para sahabat mereka tahu jumlah rambut putihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cinta sejati. Itu cinta sejati, bapak-bapak, ibu-ibu. Dan gak cuma sekedar dorongan cinta, tapi memang mereka melihat pada fisik Nabi Muhammad keistimewaan yang gak ada pada diri orang lain. Bashar, lakal bashar.
Beliau manusia, tapi beda sama manusia yang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang seharusnya kita bawa ke dalam rumah kita. Ini yang seharusnya kita perkenalkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, pasangan kita, suami kita, istri kita, agar kita semuanya kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru sedikit. Kita kalau mau bicara tentang Rasulullah sampai pagi nggak selesai. Wa ala tafanduni wasifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Masa diberikan, pujangga dihadirkan untuk melukiskan Rasulullah, semua sirna dan sosok Nabi Muhammad nggak bakal pernah selesai untuk dilukiskan. Buktinya sampai sekarang, dari sejak beliau wafat sampai detik ini, di berbagai penjuru dunia berusaha untuk melukiskan Rasulullah dengan berbagai ungkapan mereka, nggak selesai sampai sekarang. Begitu indah, begitu agung Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang nggak ada bosannya. Ini kita nih dari bulan Maulid sampai detik ini, masing-masing kita udah berapa ratus kali hadir perayaan Maulid. Udah berapa ratus kali pembacaan kitab Syamsul Durar dibacakan. Ada bosan? Kagak. Makin kita penasaran. Padahal segitu mayoritas kita nggak paham artinya. Iya kan? Coba bayangin kalau kita paham artinya bagaimana itu. Allah. Lebih nikmat lagi, lebih indah lagi. Mudah-mudahan ini perkumpulan kita membuahkan kebersamaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, dari perkumpulan yang kita hadirin ini, kita bawa tekad. Kita bawa pulang Nabi Muhammad ke rumah kita. Makin kita istiqamah mengikuti jalan Rasulullah, makin kita istiqamah di dalam meneladani Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Allah hadirkan kita di tempat ini, di mana di tempat ini insya Allah berkah. Ini kampung kita nih, kampungnya orang-orang saleh insya Allah. Amin. Saya dulu tinggal di Ciledug, sekarang udah tinggal tetangga kita nih. Terjun Kita tetanggaan, bukan orang lain di sini. Karena tinggal di mana Terjun Halang sini, pondok pesantren Hautul Al-Jindani. Alhamdulillah. Dan saya juga kemarin bukan orang baru. Dulu abah saya juga bagian dari orang sini juga, orang lama di sini. Masya Allah, Walid Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jidan. Alhamdulillah. Kalau hubungan persaudaraan terjalin karena Allah, nggak bakal bisa dipisahkan sekalipun itu dengan kematian. Alhamdulillah, masih terus berlanjut sampai saat ini. Mudah-mudahan hubungan ini terus berlanjut sampai Allah muliakan kita masuk surga. Amin ya Allah. Muhammad SAW di hari kiamat nanti. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan untuk para kiai, para ulama, para alim kita yang ada di tengah-tengah kita, para tokoh masyarakat kita, guru-guru kita bisa senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bidika ya ajwadal ajwadin wa rahimal masakin wa dzal quwwatil matin. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Lummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.